Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mica Sabina dari tingkat 1 kelas A dengan nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siklus reproduksi wanita. Siklus ini merupakan serangkaian perubahan fisiologis yang berulang setiap bulan pada tubuh wanita yang dipengaruhi oleh interaksi hormon dari otak, ovarium, dan organ reproduksi lainnya. Siklus reproduksi wanita yang lebih dikenal sebagai siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan fisiologis yang terjadi secara teratur setiap bulan pada organ reproduksi wanita. Siklus ini memiliki peran utama dalam mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan kehamilan dan berlangsung rata-rata selama 28 hari, meskipun pada sebagian wanita bisa lebih pendek atau lebih panjang, berkisar antara 21 hingga 35 hari. Sistem reproduksi diatur oleh kerjasama antara hipotalamus, kelenjar hipofisis, ovarium, dan uterus melalui pengaruh berbagai hormon, yaitu GnRH, FSH, dan LH, estrogen, serta progesteron. Jalannya siklus ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Yang pertama yaitu fase menstruasi, di mana hari ke-1 sampai ke-5. Jadi siklus ini dimulai dengan menstruasi, yaitu keluarnya darah akibat luruhnya lapisan endometrium rahim. Lalu peristiwa ini tuh terjadi karena kadar hormon estrogen dan progesteron menurun tajam akibat degenerasi korpus luteum yang berbentuk pada siklus sebelumnya. Penurunan hormon tersebut menyebabkan lapisan endometrium tidak lagi mendapat dukungan, sehingga pecah dan keluar bersama melalui vagina. Fase ini berlangsung sekitar 3-7 hari dengan volume darah rata-rata 30-40 mili. Yang kedua ada fase folikular. Ini tuh hari ke-1 sampai ke-13. Seiring dimulainya menstruasi, hipotalamus mengeluarkan GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH. Hormon FSH kemudian menstimulasi pematangan beberapa folikel di ovarium. Dari sekian banyak folikel, biasanya hanya satu folikel dominan yang akan terus berkembang hingga matang sempurna. Folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah meningkat. Estrogen berfungsi menebalkan kembali lapisan endometrium yang sempat luruh saat kita menstruasi, sehingga rahim kembali siap menerima sel telur yang mungkin akan dibuahi. Pada fase ini, kadar estrogen tinggi juga berperan dalam menekan produksi FSH lebih lanjut, sehingga hanya folikel dominan yang bertahan. Fase ini tuh berlangsung sekitar 3-7 hari dengan volume darah rata-rata 30-40 mili. Lalu yang ketiga itu ada fase ovulasi, dimana ini tuh hari ke-14. Jadi puncak siklus reproduksi itu adalah ovulasi, saat kadar estrogen mencapai tingkat tinggi. Hal ini tuh memicu hipofisis mengeluarkan hormon LH dan dalam jumlah yang besar, yang disebut itu sebagai lonjakan LH. Lonjakan LH inilah yang menyebabkan folikel dominan pecah dan melepaskan sel telur matang ke tuba falopi. Sel telur inilah yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ovulasi biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dan pada siklus 28 hari dan merupakan masa subur dari seorang wanita. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu fase luteal hari ke-15 sampai ke-28. Jadi setelah ovulasi, sisa folikel yang telah pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron serta sedikit estrogen. Progesteron memiliki fungsi penting, yaitu mempertahankan dan menyiapkan endometrium agar tetap tebal, kaya akan pembuluh darah, dan cocok sebagai tempat implantasi embrio jika terjadi pembuahan. Lalu, apabila pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami
degenerasi setelah sekitar 14 hari. Akibatnya produksi progesteron dan estrogen menurun. Lapisan endometrium tidak lagi stabil, lalu meluruh. Sehingga dimulailah menstruasi baru dan siklus kembali berulang secara terus-menerus gitu. Lalu yang terakhir itu ada bila terjadi pembuahan. Jadi apabila sel telur berhasil dibuahi oleh sperma, maka embrio yang terbentuk itu akan bergerak menuju rahim dan menempel di endometrium. Dalam kondisi ini tuh embrio menghasilkan hormon HCG yang berfungsi mempertahankan korpus luteum agar tetap aktif menghasilkan progesteron. Dengan demikian, lapisan endometrium tetap terjaga dan siklus menstruasi berhenti sementara selama kehamilan berlangsung. Jadi kesimpulannya yaitu sistem reproduksi wanita itu merupakan sebuah sistem biologis yang kompleks dan teratur. Dikendalikan oleh keseimbangan hormon yang saling memengaruhi. Siklus ini tidak hanya penting untuk persiapan kehamilan, tetapi juga menjadi indikator kesehatan reproduksi wanita. Memahami setiap fasenya membantu kita mengenali pola kesuburan, menjaga kesehatan, serta mendeteksi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Misha Sabina dari tingkat 1 kelas 1A dengan nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan regulasi hormonal pada sistem reproduksi wanita dan pengaruhnya terhadap ovarium serta endometrium sesuai pada gambar workbook. Yang pertama itu ada poros hipotalamus ke hipofisis lalu ke ovarium. Jadi siklus reproduksi wanita dikendalikan oleh poros hipotalamus ke hipofisis lalu ke ovarium. Hipotalamus ini berperan penting dengan mensekresi hormon GnRH secara pulsatif. GnRH kemudian merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan dua hormon utama, yaitu FSH dan LH. Lalu kedua hormon ini bekerja langsung pada ovarium, sehingga mengatur proses pematangan folikel, terjadinya ovulasi, serta pembentukan korpus luteum. Lalu yang kedua itu ada pengaruh pada ovarium atau siklus ovarium, yaitu siklus ovarium terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase folikular, ovulasi, dan fase luteal. Fase folikular yaitu pada hari 1 sampai ke 14. Pada fase ini FSH menstimulasi pertumbuhan folikel dalam ovarium. Sel-sel granulosa folikel menghasilkan hormon estrogen yang berperan dalam menebalkan endometrium. Peningkatan kadar estrogen pada awalnya memberikan umpan balik negatif kepada hipofisis, sehingga menurunkan produksi FSH. Namun ketika mendekati ovulasi, kadar estrogen yang sangat tinggi itu justru berubah menjadi umpan balik positif yang memicu terjadinya lonjakan LH. Lalu itu ada ovulasi sekitar hari ke-14, di mana lonjakan LH memicu oosit primer menyelesaikan proses meiosis 1 dan melepaskan sel telur dari folikel. Peristiwa pelepasan sel telur inilah yang disebut ovulasi, yang umumnya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Yang terakhir itu fase luteal hari ke-15. Setelah ovulasi, telur pecah berubah menjadi korpus luteum. Struktur ini berfungsi mensekresi hormon progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron berperan mempersiapkan endometrium agar siap menerima implantasi jika terjadi pembuahan. Jadi kesimpulannya, apabila pembuahan itu tidak terjadi, maka si korpus luteum ini akan mengalami degenerasi. Kondisi ini menyebabkan kadar progesteron dan estrogen itu menurun, sehingga endometrium tidak stabil lagi dan akhirnya meluruh. Peristiwa inilah yang disebut menstruasi, yang menandai dimulainya kembali siklus baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.